minggu kemarin, kita hari ini belajar mengenai teks narasi. Ada yang tahu teks narasi itu apa? Tidak. Kalian pernah baca apa namanya novel nggak? Pernah. Pernah baca komik? Nanti akan dijelaskan lebih lanjut mengenai teks narasi, tapi untuk sebelum kita masuk materi, angkat baiknya untuk berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas akan isi doanya. Oke, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik. Absen dulu ya, siapa saja yang hari ini tidak masuk. Dalwa, hadir. Esti, hadir. Zulfa, Bro, Masya Allah. Dini, hadir Bu. Aulia, hadir Bu. Pipa, hadir Bu. Ada semua ya. Baik, hari ini kita akan mempelajari mengenai teks narasi. Nanti Ibu akan memberikan tugas juga kepada kalian. Saya kita ambil PPT terlebih dahulu. Ada yang bisa bantu Ibu tolong dong? saya Bu, aku lebih itu sebentar ya. Ya. Kita Kasih ya. Lalu jadi Ibu ingin menyampaikan pada hari ini kita akan mempelajari mengenai pengertian teks narasi, kaidah kebahasaan teks narasi, struktur teks narasi, kemudian capaian pembelajaran kita. Nanti kalian diharapkan bisa menulis teks narasi dari berbagai sumber ya. Baik. Teks narasi. Nah, sini pengertian teks narasi bisa kalian baca sendiri. Teks narasi adalah jenis teks yang mengisahkan suatu peristiwa berdasarkan urutan waktu yang bersifat kronologis, yang bisa berupa fiksi itu imajinasi, dan juga non-fiksi. Non-fiksi ini kejadian yang sebenarnya ya. Kemudian tujuan dari teks narasi. Nah, teks narasi ini bertujuan untuk memberikan informasi, menambahkan pengetahuan, serta menyediakan hiburan bagi pembacanya. Jadi teks narasi ini tidak hanya memberikan informasi dan juga pengetahuan, tetapi juga bisa bersifat menghibur bagi pembacanya. Paham? Kemudian ada ciri-ciri teks narasi. Terdapat 3 ciri-ciri teks narasi. Yang pertama, terdapat peristiwa kronologis. Apa tadi kronologis? Urutan waktu. Kemudian yang kedua, adanya masalah atau konflik. Kalau tidak ada masalah, tidak ada konflik, maka teks ini tidak akan ada. Jadi ceritanya tidak akan mengalir kalau tidak ada konflik atau masalah. Selanjutnya, yang ketiga, memiliki unsur-unsur teks. Unsur-unsur teks ini dapat berupa tokoh, latar, penokohan, alur, dan lain sebagainya. Kemudian struktur teks narasi. Yang pertama ada orientasi. Orientasi ini biasanya berisi penggambaran awal cerita. Biasanya menggambarkan mengenalkan tokoh-tokoh cerita itu ada di bagian orientasi. Kemudian yang kedua itu ada komplikasi. Nah, struktur yang kedua ini pada bagian komplikasi biasanya masalah itu ditimbulkan. Yang ketiga, resolusi. Resolusi ini biasanya dari yang komplikasi tadi, masalah ditimbulkan, kemudian masalahnya memuncak. Pas pada tahapan resolusi, maka masalah itu akan menyusut, akan turun. Kemudian yang keempat itu koda. Nah, koda ini berisi amanat dari cerita yang ada. Kemudian selanjutnya unsur-unsur teks
dari awal cerita, misalnya temanya tentang liburan atau tentang keluarga. Yang kedua itu latar. Latar ini menggambarkan misalnya kejadiannya misalnya di hutan, di gunung, di pantai, di rumah dan sebagainya. Yang ketiga itu alur. Nah, alur ini ada 3 macam. Ada alur maju, alur mundur, dan juga alur campuran. Yang keempat itu tokoh. Nah, tokoh ini biasanya ada tokoh protagonis, antagonis maupun triantagonis. Yaitu biasanya itu yang tokoh utama itu disebut dengan protagonis, yang tokoh musuh dari tokoh utama ini biasanya disebut dengan antagonis. Nah, kemudian yang tokoh ketiga yaitu triantagonis itu tokoh penengah. Yang kelima yaitu sudut pandang. Nah, sudut pandang ini biasanya berisi pandangan penulis atau apa yang ingin disampaikan penulis itu ada di sudut pandang. Selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan teks narasi. Yang pertama itu ada kata kerja. Nah, kata kerja, contoh dari kata kerja misalnya memukul, memakan, itu contoh dari kata kerja. Jadi ke teks narasi ini harus ada kata kerjanya. Kemudian percakapan langsung. Nah, ini yang sedang ibu lakukan bersama kalian ini termasuk juga contoh dari percakapan langsung. Percakapan langsung itu langsung terjadi seperti itu. Kemudian kalau di tulisan percakapan langsung ini biasanya ditandai oleh tanda petik. Selanjutnya yaitu penanda waktu. Penanda waktu ini misalnya siang, malam, petang seperti itu. Nah, ini adalah contoh singkat dari teks narasi. Ada yang bisa bantu ibu untuk membacakan contoh singkat dari teks narasi ini? Silakan Aulia, bacakan. Nggak apa-apa, ibu sebut saja. Saya duduk di sini saja, Ibu. Ya. Contoh singkat teks narasi. Untuk menyambut hari raya kali ini, Lisa dan keluarganya pergi menginap di rumah nenek. Lisa senang sekali bisa bertemu dengan keluarga besarnya. Di malam harinya, Lisa tidur bersama adiknya, Linda, di kamar yang menghadap halaman rumah. Linda, apakah kamu dengar itu? Apa? Sepertinya ada bayi menangis. Mana mungkin, di sini nggak ada yang punya bayi dan nenek nggak punya tetangga. Aku jadi takut, rumah ini kan berdiri di dekat kuburan. Benar juga, memang ada kuburan di seberang. Sudah benar. Terima kasih Aul. Ini merupakan contoh singkat dari teks narasi. Bagaimana, sudah paham? Sudah bisa ibu kasih tugas? Bisa dulu. Sebentar ya. Baik, karena kalian sudah paham mengenai teks narasi dan sebelum ibu membagikan lembar kerja ini, kalian ada pertanyaan mengenai teks narasi? Ya, berarti udah paham betul ya mengenai teks narasi yang dijelaskan tadi? Insyaallah. Baik. Ini kalian ini berkelompok ya, 3 depan, 3 tengah, 3 belakang. Jadi walaupun berkelompok, tapi kalian tulis di kertas masing-masing yang dibagikan ya. Nanti kita akan presentasikan ke depan. Oke? Baik, sudah semua. Silakan diskusi. Oh iya, jadi nanti kalian tulis di kertas itu mengenai teks narasi tentang pengalaman kalian ya. Ini berkelompok mengerjakannya. Nggak apa-apa, sharing-sharing saja pengalaman kalian. Terus nanti buatkan teks narasi beserta strukturnya. Nanti akan kita presentasikan ke depan mengenai teks narasi dan juga strukturnya. Jangan lupa tema dari apa? Pengalaman liburan. Nah, boleh. Terserah kalian
Teks narasi, pas kita tulis di kertas masing-masing ya kalau untuk kelompok. Oke, sepertinya sudah habis waktunya, sudah 20 menit berlalu kalian diskusi dan menuliskan hasil diskusi kalian mengenai teks narasi. Silakan yang mau maju duluan, kelompok 1 deh, boleh. Tiga-tiganya maju ya. Tiga-tiganya maju. Nanti kalian baca teksnya, terus sebutkan strukturnya ya, kenapa. Ini bisa bagi-bagi aja. Iya, begitu. Silakan, lalu habis. Jadi diskusikan itu Sebentar. Kelompok yang lain dengar dulu ya. ya Bu. Jadi untuk judul kami itu petualangan di hutan terlarang. Di sebuah desa kecil yang terletak di kaki gunung, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Arya. Arya adalah anak yang rajin dan suka membantu orang tuanya di ladang. Setiap pagi, ia bangun sebelum matahari terbit untuk memberikan makanan ayam dan membersihkan halaman rumah. Lanjut, suatu hari ketika Arya sedang itu bagian apa yang membaca tadi? Yang saya baca itu bagian orientasi, Bu. Berarti pengenalannya. Iya. Dari siapa tadi? Ada tokoh Arya kan? Iya. Berarti itu dari teks narasi tadi kan? Iya. Kalau struktur berarti pertama itu ada pengenalan tokoh. Lanjut bagian komplikasi. Suatu hari ketika Arya sedang mencari kayu bakar di hutan, ia menemukan sebuah kotak kayu yang terkunci. Karena penasaran, Arya membawa kotak itu pulang dan mencoba membukanya. Namun, kotak itu sangat kuat dan tidak bisa dibuka dengan cara biasa. Arya kemudian meminta bantuan ayahnya untuk membuka kotak itu. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya kotak itu berhasil dibuka. Di dalamnya, mereka menemukan sebuah buku tua yang berisi cerita-cerita legenda dan mitos dari masa lalu. Itu bagian apa, Wak? Komplikasi. Berarti masalah sudah ada kan? Ya, sudah. Lanjut. Baik, selanjutnya ada bagian resolusi. Nah, Arya sangat tertarik dengan buku itu dan mulai membacanya setiap malam sebelum tidur. Ia sangat terpesona dengan cerita-cerita tentang para pahlawan, dewa-dewi, dan makhluk-makhluk ajaib. Sejak saat itu, Arya menjadi lebih bersemangat dalam belajar dan mencari tahu tentang sejarah dan budaya daerahnya. Ia juga mulai menulis cerita-cerita sendiri berdasarkan imajinasinya. Kemudian lanjut bagian koda. Berkat buku tua itu, Arya menjadi seorang penulis terkenal dan berhasil mengharumkan nama desanya. Ia selalu ingat pesan yang terkandung dalam cerita-cerita legenda, yaitu tentang pentingnya kerja keras, kejujuran, dan keberanian dalam menghadapi tantangan hidup. Itu bagian apa yang tadi? Yang terakhir bagian koda. Iya. Bagus, baik. Nah, kasih aku dong untuk teman-temannya yang udah berani memperhatikan. Silakan untuk duduk kembali. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Baik, kalian sudah mempresentasikan semua hasil diskusi kalian ke depan kelas tadi. Bagaimana? Masih ada yang ditanyakan mengenai teks narasi sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini? Tidak. Sudah paham ya?
simpulkan dulu pembelajaran kita hari ini. Jadi teks narasi ini merupakan teks yang bersifat fiksi dan non-fiksi, kemudian terdapat ciri-cirinya yaitu berupa adanya peristiwa kronologis, adanya masalah atau konflik, memiliki unsur-unsur teks seperti tokoh, latar, alur, tema. Nah, seperti yang dipaparkan oleh kelompok 1 tadi mengenai apa ditulis tadi? Petualangan di hutan terlarang. Kan tokohnya tadi siapa? Arya ya kalau nggak salah. Iya. Ada tokohnya Arya, ada latarnya tadi hutan terlarang, latarnya kan terus satu unsur. Terus ada alurnya, alur kan yang dimajukan dari dia awal sampai akhir. Kemudian struktur teks narasi tadi terdapat 4, ada orientasi, komunikasi, resolusi, dan koda. Kaidah kebahasaan dari struktur dari kaidah kebahasaan dari teks narasi tadi ada kata kerjanya, ada percakapan langsungnya, ada penanda waktu. Itu saja pelajaran kita pada hari ini, semoga bisa bermanfaat. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Oke, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Ibu kembali lagi. Kakak sudah. Hati-hati di jalan, Ibu. Oke, tunggu di minggu